Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, itu tadi adalah informasi terkini yang disampaikan oleh kontributor kami Irwan Abdul Latif yang terhubung dari Sulawesi Barat terkait dengan situasi pengungsian yang memang masih memprihatinkan dan juga masih menunggu adanya distribusi bantuan, dan ada beberapa memang pos-pos di pengungsian tersebut yang masih menunggu untuk tenaga medis khususnya karena banyak informasi yang masuk, banyak korban luka di sejumlah titik pengungsian. Dan para warga yang berada di Sulawesi Barat khususnya di Mamuju maupun juga Majene ini juga mengungsi ke daerah di dataran yang lebih tinggi untuk menghindari adanya dampak lebih buruk karena masih ada informasi ada gempa susulan yang berpotensi tsunami. Baik, kita akan ke informasi selanjutnya di mana tim Basarnas telah berhasil mengevakuasi 8 korban yang tertimbun oleh reruntuhan bangunan di Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju. Kita akan coba kembali bergabung bersama rekan kami Stefania Sara di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Stefania, bagaimana proses evakuasi yang berlangsung di Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju pada hari ini? Iya Yohana, tadi pagi sekitar pukul 10 pagi ini tim gabungan Basarnas telah menghentikan proses evakuasi yang berlangsung di Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju lantaran korban yang diduga masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan Rumah Sakit Mitra Manakara ini pada dasarnya dari pihak rumah sakit melaporkan ada 8 korban yang tertimbun di reruntuhan ini sudah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan Basarnas. Total ada 5 anggota tim gabungan Basarnas yang sejak Jumat pagi ini sudah melakukan evakuasi untuk mencari dan juga mengevakuasi warga atau korban yang diduga tertimbun di bawah reruntuhan rumah sakit ini akibat gempa bermagnitudo 6,2 yang mengguncang Mamuju pada Jumat dini hari kemarin. Dan memang saat ini kalau kami pantau untuk di lokasi ini sudah tidak ada lagi aktivitas evakuasi, di mana tadi terakhir tim gabungan Basarnas sudah memberikan tanda clearance area yang berarti jumlah korban yang diduga masih tertimbun berdasarkan laporan dari pihak rumah sakit ini sudah berhasil dievakuasi. Untuk 8 korban yang berhasil dievakuasi, ini 4 diantaranya dievakuasi dalam keadaan selamat dan 4 lainnya ini dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia, di mana 2 orang di antaranya ini merupakan perawat yang tertimbun oleh reruntuhan bangunan Rumah Sakit Mitra Manakara. Dan selain itu juga tim Basarnas juga ini masih tetap terus standby jika ada mungkin laporan lanjutan dari pihak rumah sakit untuk dugaan korban yang tertimbun, maka pihak rumah sakit ini bisa langsung memberikan laporannya ke posko pusat Basarnas yang terletak di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Dan berikut kita ikuti pernyataan dari Dantim SAR untuk Rumah Sakit Mitra Manakara berikut ini. Kita duga masih ada korban dan kita pastikan gedung yang runtuh pun ada atau tidak korban dari hasil ASR. Untuk Rumah Sakit Mitra Manakara sendiri, saya sudah ketemu dengan pihak rumah sakit bahwa sampai saat ini dengan jumlah korban 8, 4 hidup dan 4 selamat, tidak ada lagi pengaduan dari keluarga ataupun dari masyarakat ada pasien ataupun keluarga korban ataupun dari pihak rumah sakitnya yang hilang sampai saat ini di Rumah Sakit Manakara. Jadi dari hasil informasi dari pihak rumah sakit sudah memastikan tidak ada korban, tapi tidak menutup kemungkinan. Kita masih menunggu juga informasi dari rumah sakit. Iya Yohana, adapun memang juga aktivitas perawatan medis yang ada di rumah sakit ini juga dihentikan untuk sementara, di mana memang pada hari Jumat kemarin pada
terjadinya gempa 6,2 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Mamuju ini, pasien yang dirawat di dalam gedung rumah sakit Mitra Manakara ini dipindahkan, dievakuasi ke tenda di belakang saya ini dan sempat menjalani perawatan darurat begitu di tenda ini. Namun dari informasi yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit bahwa tenda ini kemarin ambruk begitu karena akibat cuaca buruk yang kemarin melanda Kabupaten Mamuju, hujan deras dan juga angin kencang ini terus mengguyur Kabupaten Mamuju selama seharian penuh sehingga membuat tenda ini ambruk. Namun tidak ada ditemukan korban jiwa dalam ambruknya tenda ini karena dari informasi yang kami dapatkan juga pasien yang sebelumnya dirawat di dalam tenda ini semuanya ada yang telah kembali ke rumah masing-masing, bahkan ada pun juga yang dirujuk ke rumah sakit lainnya. Sebenarnya berapa banyak pasien yang dirawat dan yang terdampak gempa tersebut, dan jika masih ada yang dirawat, kemudian seperti apa keadaan mereka, dipindahkan kemana? Iya, Yohana, kami belum mendapatkan informasi resmi dari pihak rumah sakit berapa persisnya pasien yang pada saat terjadinya gempa ini dievakuasi dalam tenda perawatan medis ini. Namun memang dari informasi yang kami dapatkan tadi bahwa semua korban ataupun pasien yang kemarin dirawat di rumah sakit di tenda ini sudah dirujuk ke rumah sakit lainnya, salah satunya yaitu rumah sakit regional umum daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Dan selain itu juga untuk aktivitas medis, memang ini dari pihak rumah sakit juga menyebutkan bahwa tidak menerima atau tidak menjalankan aktivitas perawatan medis di Rumah Sakit Mitra Manakara ini karena melihat gedung ini di mana dulu sebelumnya ini berlantai 5, ini kemudian ambruk akibat gempa, lalu juga untuk gedung utama ini masih belum bisa difungsikan. Belum lagi ada himbauan dari BMKG untuk tetap berwaspada akan terjadinya gempa-gempa susulan yang mungkin terjadi dalam waktu dekat ini, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebutlah dan juga lebih mengutamakan keselamatan, maka pihak rumah sakit ini pada akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas medis di Rumah Sakit Mitra Manakara ini. Ya, Stefania, dari gambar yang ditayangkan barusan ada visual Kepala BNPB Doni Monardo dan juga didampingi oleh Gubernur Sulbar meninjau lokasi tenda di mana pasien berada. Apa yang menjadi arahan dari Kepala BNPB? Iya, Yohana, tadi sebelum Kepala BNPB Doni Monardo ini melakukan tinjauan ke sejumlah titik pengungsian yang ada di Kabupaten Mamuju ini, kami sempat meminta keterangan persnya di mana dirinya ini menyebutkan bahwa sejumlah instansi ataupun lembaga terkait, baik itu dari BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, baik itu juga TNI, Polri dan juga Basarnas ini sudah bersinergi dan fokus untuk melakukan salah satunya itu evakuasi korban yang diduga masih berada tertimbun begitu di bawah reruntuhan bangunan. Selain itu juga mereka berfokus untuk menyalurkan bantuan, pendistribusian bantuan khususnya ini yang berada di daerah-daerah terpencil. Selain itu juga terkait dengan posko pengungsian di mana nantinya akan ada relokasi pengungsian yang dipusatkan pada satu titik untuk lebih memudahkan penanggulangan pasca bencana khususnya bagi para pengungsi yang ada di Kabupaten Majene maupun juga Kabupaten Mamuju. Tadi juga Doni Monardo ini menjelaskan bahwa dirinya juga sudah
sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini menetapkan tanggap darurat bencana gempa selama kurang lebih 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu ini dari pihak BNPB maupun pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan meninjau kembali sejauh mana penanggulangan bencana pasca gempa ini, apakah akan diperpanjang ataupun tidak. Dan tadi juga Doni Monardo mengatakan bahwa tambahan personil baik itu dari tim Basarnas maupun TNI Polri ini tetap terus dikirim ke Kabupaten Mamuju dan juga Kabupaten Majene untuk memperkuat basis dalam melakukan proses evakuasi maupun pendistribusian bantuan yang ada di 2 daerah di Sulawesi Barat ini, Yohana. Baik, Sivanya Sarah melaporkan langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat.